Tahun 1868, asap sejarah mulai terangkat. Jepang berdiri di ambang perubahan besar. Dari balik kabut, sebuah bangsa bangkit. Ini bukan sekadar perang, ini adalah tanda akhir dari samurai dan awal dari Jepang yang baru. Inilah kisah Perang Boshin, perang yang akan mengakhiri era Shogun Tokugawa dan membuka jalan menuju Jepang modern. Sebelum dilanjut, like dan subscribe terlebih dahulu. Jepang diperintah oleh Shogun Tokugawa selama lebih dari 260 tahun. Kaisar hanya simbolis. Namun, pada tahun 1853, Jepang kedatangan Commodore Perry dari Amerika Serikat, seorang perwira angkatan laut, yang memimpin satu skuadron, yang terdiri dari 2 kapal uap dan kapal layar. Commodore Perry berlayar ke pelabuhan Tokyo dengan menaiki fregat Susquehanna. Kedatangan Commodore Perry mengguncang tatanan bangsa. Commodore Perry, atas nama pemerintah Amerika Serikat, memaksa Jepang untuk berdagang dengan Amerika Serikat dan menuntut perjanjian yang mengizinkan perdagangan dan pembukaan pelabuhan Jepang untuk kapal dagang Amerika Serikat. Ini adalah era ketika semua kekuatan Barat berusaha membuka pasar baru untuk barang-barang manufaktur mereka di luar negeri, serta negara-negara baru untuk memasok bahan mentah bagi industri. Jelas bahwa Commodore Perry dapat memaksakan tuntutannya dengan kekerasan. Jepang tidak memiliki angkatan laut untuk mempertahankan diri, dan dengan demikian, mereka harus menyetujui tuntutan tersebut. Rakyat terpecah, ketegangan meningkat, dan retakan mulai terbentuk di tubuh bangsa. Para bangsawan dan samurai akan bertanya, apakah kita harus tetap di bawah shogun atau kembali ke kaisar? Di seluruh negeri, muncul seruan, Sono Joy, hormati kaisar, usir orang barbar. Seruan ini tidak hanya menjadi semboyan emosional, tetapi juga lambang perlawanan terhadap dominasi kesugunan Tokugawa, yang dianggap gagal dalam menangani pengaruh asing. Setelah kedatangan Commodore Perry pada 1853, gelombang nasionalisme ini tumbuh dari ketidakpuasan para samurai kelas menengah dan Mitogaku yang menekankan kembalinya kekuasaan ke tangan kaisar sebagai pemilik legitimasi sejati. Dalam pandangan para pendukung Sonojure, kehadiran bangsa asing tak hanya menghina kedaulatan, tapi juga membahayakan budaya dan spiritualitas Jepang yang telah bertahan berabad-abad. Dua domain kuat, Satsuma dan Choshu, yang awalnya bermusuhan, menyadari bahwa mereka memiliki musuh bersama, pemerintahan Bakufu. Melalui perantara seperti Sakamoto Ryoma, lahirlah Sacho Alliance tahun 1866. Sebuah persekutuan rahasia yang menandai titik balik menuju restorasi kekaisaran. Mereka menyatakan bahwa kekuasaan harus dikembalikan ke tangan kaisar, bukan semata demi tradisi, tetapi sebagai sarana membangun pemerintahan yang kuat dan modern untuk melindungi Jepang dari kolonisasi. Kedua domain ini kemudian memainkan peran sentral dalam menggulingkan Shogun Tokugawa Yoshinobu pada tahun 1868 dan membentuk pemerintahan baru di bawah Kaisar Meiji. Pasca kedatangan Commodore Perry, Jepang melakukan penandatanganan perjanjian Kanagawa pada tahun 1854. Membuka pelabuhan Jepang bagi kapal asing yang segera diikuti oleh perjanjian serupa dengan Inggris, Prancis, Rusia, dan Belanda. Para pemimpin domain seperti Satsuma dan Choshu melihat perjanjian ini sebagai penghinaan terhadap kedaulatan nasional dan kegagalan diplomasi Bakufu. Tokugawa Yoshinobu, sang shogun terakhir, berusaha melakukan reformasi, tapi sudah terlambat. Di seberangnya berdiri para pemimpin revolusi, Saigo Takamori dari Satsuma, Kido Takayoshi dari Choshu, dan Kaisar Muda Meiji, simbol perubahan.
Negara-negara asing tidak hanya terlibat dalam diplomasi, tapi juga konflik. Inggris memiliki hubungan kompleks dengan domain Satsuma yang berpuncak pada pertempuran Kagoshima pada tahun 1663 setelah insiden Namamugi. Pada akhirnya, dari konflik itu justru lahir hubungan persenjataan dan pelatihan militer antara Satsuma dan Inggris. Sementara itu, Prancis mendukung pihak Shogun dengan bantuan militer dan penasihat seperti Jules Brunet yang bahkan ikut bertempur di Perang Boshin. Di sisi lain, Inggris dan Amerika Serikat mulai bersimpati kepada kubu kekaisaran, terutama karena mereka memandang sistem pemerintahan baru sebagai pintu masuk ke ekonomi Jepang yang sedang bangkit. Tokoh-tokoh revolusi seperti Saigo Takamori, pemimpin militer karismatik dari Satsuma, dan Kido Takayoshi, pemikir reformis dari Choshu, memainkan peran penting dalam menyusun strategi politik dan militer untuk menggulingkan kekuasaan Tokugawa. Di balik mereka, berdiri Kaisar Meiji yang saat itu masih sangat muda, tetapi menjadi simbol transisi kekuasaan. Dari sistem feodal ke negara modern yang terpusat, mereka menyusun rencana sistematis, memperkuat aliansi antar domain, merebut kekuasaan politik, dan mendirikan pemerintahan baru yang didukung modernisasi ala Barat, namun tetap berakar pada nasionalisme Jepang. Januari 1868, di luar Kyoto, pasukan Tokugawa dan pasukan kekaisaran bertempur di Toba Fushimi. Kemenangan kekaisaran mengubah arah sejarah, dukungan rakyat, dan domain lain mulai mengalir ke pihak kaisar. Perang Toba Fushimi menjadi titik balik dalam Perang Boshin yang menandai awal kejatuhan rezim Tokugawa dan kebangkitan kekaisaran Meiji. Pertempuran ini terjadi di dekat Kyoto, antara pasukan kaisar yang didominasi klan Satsuma dan Choshu melawan pasukan Shogun Tokugawa Yoshinobu. Meskipun pasukan Shogun memiliki jumlah yang lebih besar dan persenjataan modern seperti senapan Snider Enfield dan artileri Eropa, mereka tetap kalah karena sejumlah faktor kunci strategis, psikologis, dan politik. Kemenangan pihak kekaisaran diperkuat oleh legitimasi simbolik mereka, yakni mengusung Panji Kekaisaran, yang menyebabkan pasukan pro-shogun kehilangan moral. Setelah kekalahan telak pasukan Tokugawa dalam pertempuran Toba Fushimi, situasi politik di Jepang berubah drastis. Tokugawa Yoshinobu mundur ke Edo. Dan tekanan terhadap benteng kekuasaan Shogun semakin meningkat. Namun, alih-alih melanjutkan konflik bersenjata besar-besaran, terjadi negosiasi damai yang menentukan. Saigo Takamori dari pihak kekaisaran memimpin perundingan dengan Katsukaishu, perwira senior Tokugawa, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan penyerahan kota Edo tanpa pertumpahan darah besar pada Maret 1868. Keputusan ini menyelamatkan Edo dari kehancuran dan menjadi titik balik penting dalam transisi damai menuju restorasi Meiji. Penyerahan ini bukan hanya simbol jatuhnya shogun, tetapi juga awal dari perubahan besar. Edo diubah menjadi Tokyo, ibu kota timur, dan Jepang mulai bergerak menuju pemerintahan terpusat yang modern dan berlandaskan kekuasaan kaisar. Setelah jatuhnya Edo dan bubarnya pemerintahan Tokugawa, sisa-sisa loyalis shogun tidak menyerah begitu saja. Mereka membentuk aliansi utara, Oetsuru Pandomei, terdiri dari beberapa domain di wilayah Tohoku yang masih setia kepada klan Tokugawa. Dipimpin oleh klan Aizu dan Shonai, aliansi ini mencoba melawan pasukan kekaisaran, tetapi mengalami kekalahan demi kekalahan. Akhirnya, sisa pasukan loyalis melarikan diri ke Hokkaido dan mendirikan Republik Ezu pada akhir tahun 1868. Dengan Enomoto Takeaki sebagai presidennya, ini adalah republik modern pertama di Jepang,
terinspirasi oleh sistem Barat, meskipun hanya bertahan singkat. Pasukan kekaisaran melancarkan invasi pada Mei 1869, dan setelah pertempuran Hakodate, Republik Ezo runtuh. Ini menandai berakhirnya perlawanan bersenjata terhadap restorasi Meiji dan awal konsolidasi kekuasaan kekaisaran secara nasional. Perang Boshin berakhir dengan kemenangan pihak kekaisaran dan menjadi titik balik penting dalam sejarah Jepang. Kemenangan ini mengakhiri kekuasaan Shogun Tokugawa yang telah berlangsung lebih dari 2,5 abad dan membuka jalan bagi restorasi Meiji, sebuah periode reformasi besar-besaran dalam politik, militer, dan ekonomi. Kaisar Meiji secara simbolis mengambil kembali kekuasaan, meskipun kekuasaan nyata dipegang oleh para pemimpin domain Satsuma dan Choshu. Salah satu dampak paling signifikan adalah penghapusan sistem Han dan pembentukan pemerintahan terpusat modern, serta modernisasi militer dengan model Barat. Perang ini juga memperkuat identitas nasional Jepang dan menjadi dasar pembangunan negara industri modern. Namun, konflik ini menyisakan luka sosial, terutama di wilayah yang sebelumnya mendukung Tokugawa, seperti Aliansi Utara dan Republik Ezo, yang mengalami represi pasca kekalahan. Perang Boshin bukan sekadar konflik bersenjata antara dua kekuatan politik, melainkan peralihan besar dalam sejarah Jepang, dari tradisi feodal menuju negara modern yang berdaulat. Di balik dentuman meriam dan strategi militer, tersimpan pergulatan batin, sebuah bangsa yang mencari arah baru di tengah tekanan zaman. Meski darah tertumpah dan warisan lama runtuh, perang ini membuka jalan bagi lahirnya Jepang modern yang kuat, terdidik, dan mampu berdiri sejajar dengan kekuatan dunia. Dari kehancuran lahir kesempatan, dari perpecahan tumbuh kesatuan nasional. Sejarah mengajarkan bahwa perubahan sering datang dengan pengorbanan, namun juga membawa harapan bagi masa depan. Maka, Perang Boshin harus dikenang bukan hanya sebagai akhir dari era samurai, tetapi juga sebagai awal dari kebangkitan Jepang, sebagai bangsa yang mampu menata kembali dirinya dengan visi dan keberanian. Perang Boshin bukan hanya konflik, ia adalah transisi antara masa lalu dan masa depan. Dan dari abu shogunisme, lahirlah Jepang yang baru. Subscribe to my channel.